Pak Dr. Nyoman. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada para reflektor yang sudah terlebih dahulu menyampaikan refleksinya. Ada Dewan Pendiri Bapak Andi Talman, kemudian Ketua Dewan Pembina Profesor Haryono. Selamat ulang tahun juga, Prof. Dan kemudian Ketua Umum Pak Antonius, di mana saya sudah menyampaikan bahwa di dalam organisasi Gerakan Pembumian Pancasila ini, saya sangat-sangat merasa ini organisasi yang sangat-sangat serius dan harus kita jalani dengan serius pula. Dan juga kepada Ketua Dewan Pakar, senior saya, Bunse Chandra Setiawan, Witetungtian. Dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, izinkan saya memulai kesempatan untuk memberikan refleksi pada sore hari ini dengan menyampaikan sepenggal cerita yang pernah saya baca di dalam satu media, di mana saat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode Oktober 2014-2016, Pak Sudirman Said, pada saat itu menyampaikan pandangannya pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan perubahan komposisi Kabinet Kerja Jilid 2. Dan di mana pada saat itu termasuk perubahan yang terjadi di puncak pimpinan Kementerian ESDM. Artinya beliau itu termasuk orang yang diganti pada saat itu. Nah, terkait Menteri ESDM yang baru, Pak Sudirman meyakini bahwa pemimpin negara akan memberikan yang terbaik. Beliau berucap bahwa setiap perubahan adalah jalan menuju perbaikan. Ini yang sangat saya garis bawahi. Setiap perubahan adalah jalan menuju perbaikan. Jadi tim yang ke depan itu pasti sudah dipertimbangkan masak-masak untuk mempercepat langkah-langkah perbaikan di sektor energi. Dan beliau meyakini pula bahwa profesional yang akan menggantikan beliau memiliki background yang solid di bidang migas. Dan dipastikan Presiden melihat semua ini sebagai platform yang akan diteruskan. Semua orang profesional pasti melihat yang baik diteruskan dan yang kurang baik akan diperbaiki. Nah, lebih lanjut, beliau pun menyatakan bahwa setiap orang yang berada di puncak hanya ada satu jalan ke depan, yaitu jalan turun. Maka beliau mengingatkan agar setiap saat persiapkanlah jalan turun dengan kebaikan, dengan selamat, dengan cara menjaga integritas, harga diri, dan kehormatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said sesaat setelah beliau menerima pemberitahuan menjadi salah satu menteri yang diganti saat penataan ulang kabinet oleh Presiden pada tahun 2016, saya lantas teringat akan makna berbakti. Lalu apa hubungannya? Beberapa dekade yang lalu bahkan hingga kini, pada beberapa komunitas berbakti masih dianggap sebagai aturan baku dan mutlak, di mana adanya keharusan seorang anak taat setaat-taatnya kepada orang tua, tanpa boleh berbeda pandangan, apalagi menentang. Memberi saran pun dianggap tabu. Apa yang dikatakan oleh orang tua harus diikuti. Demikian pula dalam skala negara, di mana sering kita mendengar adanya kewajiban berbakti pada bangsa dan negara. Apakah juga berlaku sikap bakti yang sama dengan yang terjadi dalam skala keluarga? Izinkanlah saya menyampaikan makna berbakti menurut apa yang saya pelajari dalam agama Konghucu. Di dalam satu kitab suci kami, ada dialog antara guru, dalam hal ini Taceng Teseng Kungce sendiri, dengan salah seorang muridnya. Dan dialognya adalah sebagai berikut. Sang murid pada saat itu menyampaikan satu pertanyaan, bahwa murid telah mendengar jelas hal kasih mengasihi, hormat menghormati, memberi ketentraman kepada orang tua, dan meninggalkan nama baik. Dan kini murid memberanikan bertanya, apakah seorang anak yang menurut saja kepada permintaan orang tuanya dapat dikatakan laku bakti? Dan kemudian Kungce membalas pertanyaan tersebut dengan pertanyaan balik sebagai awal penjelasannya. Apa katamu? Apa katamu? Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Kungce sendiri benar-benar menggarisbawahi bahwa hanya menurut saja itu bukan berbakti. Pada zaman dahulu, seorang raja yang mempunyai 7 orang menteri yang berani mengingatkan kesalahannya, sehingga meski ia sampai ingkar dari kebenarannya, ia tidak akan sampai kehilangan tahtanya. Lanjutkan, ada seorang pangeran yang mempunyai 5 orang menteri yang berani mengingatkan kesalahannya,
sehingga Menteri Pangeran tersebut ingkar dari kebenaran, ia tidak sampai kehilangan negerinya. Lalu ada seorang pembesar yang mempunyai 3 pembantu yang berani mengingatkan kesalahannya, sehingga meski ia ingkar dari jalan benar, tidak sampai kehilangan kedudukannya. Seorang bawahan bila mempunyai kawan yang berani mengingatkan kesalahannya, niscaya tidak kehilangan nama baiknya. Dan orang tua yang mempunyai anak yang berani mengingatkan kesalahan atau kekeliruan mereka, niscaya tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Maka seorang anak itu tidak boleh tidak mengingatkan kekeliruan orang tuanya, dan seorang pembantu tidak boleh tidak mengingatkan kesalahan pemimpinnya. Maka di dalam hal-hal yang tidak benar harus saling mengingatkan. Bagaimana mungkin seorang anak yang hanya menurut perintah orang tuanya dapat dinilai berlaku bakti. Nah, mendengar penjelasan Kung Ce, murid tersebut mengkonfirmasi. Jadi seorang anak boleh mengingatkan kekeliruan orang tuanya. Dan Kung Ce menjawab, ya. Dalam memuliakan hubungan anak dengan orang tua, seorang anak boleh bahkan wajib mengingatkan agar orang tua tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Namun demikian, dalam mengingatkan, hendaknya lemah lembut. Bila tidak didengarkan, bersikaplah lebih hormat dan janganlah melanggar. Meskipun harus bercapai lelah, jangan menggerutu. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah kita sebagai anak bangsa dalam bersikap sesuai dengan makna berbakti. Menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita kepada pemerintah dapat merupakan salah satu bentuk mengingatkan. Namun, lakukanlah semua itu di dalam koridor kesejukan. Jika kita tidak mendapat tanggapan, tetaplah bertahan dalam sikap menghormati. Mudah-mudahan di dalam kepemimpinan pemerintahan kita yang sekarang ini, jangan sampai kita harus mengingatkan, jangan sampai kita harus berlaku mengingatkan. Kita dukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, kalaupun jika suatu saat kita terpaksa mengingatkan pemerintah, maka marilah kita lakukan hal tersebut di dalam koridor-koridor kesejukan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan jika tidak mendapat respon dari pemerintah, tetaplah kita bertahan dalam sikap menghormati. Terima kasih. Salam Pancasila.